Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Al-Ghazali dengan NIM 2006057. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan resume pertemuan 14 mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Yang pada pertemuan ini terdapat dua pokok pembahasan utama. Yang pertama, teori dualistik sosial Boeke, dan yang kedua, dualisme teknologi Higgins. Saya akan membahas pokok yang pertama, yaitu teori dualistik sosial Boeke. J.H. Boeke, ahli ekonomi Belanda, adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang. Teorinya tentang dualisme masyarakat, yang merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang yang didasarkan terhadap perekonomian Indonesia, negara kita sendiri. Dr. Boeke berpendapat bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, semangat sosial. Yang kedua, bentuk organisasi. Dan yang ketiga, teknik yang mendominasinya. Saling ada keterkaitan antara ketiga ciri tersebut, yaitu sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut homogen apabila di dalamnya hanya terdapat satu sistem sosial yang berlaku. Tetapi suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus 2 sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti ini bisa disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Boeke menggunakan istilah masyarakat dualistik untuk masyarakat yang menunjukkan ciri tersendiri di tengah sistem sosial yang sinkron dan dewasa, antara di mana biasanya evaluasi historis masyarakat terpisah antara satu sama lain melalui bentuk seperti misalnya antara prakapitalisme dan kapitalisme. Masyarakat dualistik seperti itu ditandai oleh adanya sistem barat impor yang lebih maju dan sistem pertanian prakapitalis pribumi. Boeke menyebut dualisme sosial dan mendefinisikannya sebagai perbenturan antara sistem sosial impor dengan sistem sosial asli dengan gaya yang berbeda. Ciri-ciri masyarakat dualistik. Boeke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk menggambarkan dan menjelaskan interaksi ekonomi 2 sistem sosial yang berbenturan, yang ia sebut dengan ekonomi dualistik atau ekonomi timur. Ia mendasarkan teorinya pada pengalaman Indonesia. Ada 2 ciri mutlak sektor timur perekonomian dualistik yang membedakannya dari masyarakat barat. Kebutuhan masyarakat timur adalah terbatas. Orang merasa puas jika kebutuhan-kebutuhan mendesak mereka terpenuhi. Mereka tidak memiliki organisasi tanpa modal, secara teknis tidak berdaya dan tidak mengenal pasar. Rakyat lebih gemar pada kegiatan spekulatif dibandingkan pada usaha-usaha yang memberikan laba secara teratur. Mereka tidak percaya
pada investasi yang mengandung risiko. Mereka kurang inisiatif dan jauh dari keterampilan organisasi yang merupakan ciri khusus sektor barat masyarakat dualistik. Mereka fatalis dan ragu-ragu menggunakan teknologi modern. Poin yang kedua yaitu dualisme teknologi Higgins. Sebagai alternatif terhadap dualisme sosial Boyke, Profesor Higgins membangun teori dualisme teknologi. Dualisme teknologi berarti menggunakan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Adanya dualisme seperti itu memberatkan masalah gerakan di sektor struktural industri dan pengangguran di sektor pedesaan. Teori Higgins mengenai dualisme teknologi adalah masukkan masalah faktor proporsi. Higgins membangun teorinya di sekitar dua faktor produksi dan dua sektor dengan faktor kekayaan dan faktor produksinya. Sektor industri bergerak di bidang perkebunan, pertambangan minyak, dan lain-lain. Sektor pedesaan bergerak di bidang produksi bahan makanan dan kerajinan tangan atau industri yang sangat kecil. Profesor Higgins menelaah proses bagaimana dualisme teknologi cenderung meningkatkan pengangguran dan penggunaan tersembunyi di dalam dualistik perekonomian dari kedua sektor tersebut. Sektor industri tumbuh dan berkembang dengan modal luar negeri. Jadi, industrialisasi menyebabkan pertumbuhan penduduknya melebihi laju akumulasi modal yang disebut industri. Penilaian kritis terhadap teori ini. Yang pertama, koefisien tidak tetap di sektor industri tidak benar. Mengasumsikan koefisien teknik tetapi tetap di sektor industri tanpa pembuktian empiris. 2. Harga faktor tidak tergantung pada faktor kekayaan. Teori ini menunjukkan mengapa faktor kekayaan dan berbedanya fungsi produksi menyebabkan peningkatan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Ini sangat berkaitan dengan pola harga faktor, tetapi harga faktor tidak semata tergantung pada faktor kekayaan. Yang ketiga, mengabaikan faktor kelembagaan. Ada beberapa faktor kelembagaan dan kejiwaan yang juga mempengaruhi faktor proporsi, namun diabaikan oleh Higgins. 4. Mengabaikan penggunaan teknik penyerap buruh. Pendapat Higgins bahwa proses pada modal perlu digunakan di sektor industri sama sekali dengan menggunakan teknik lain yang menyerap buruh. Kelima, besarnya dan sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Higgins tidak menjelaskan sifat pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan dan penawaran buruh yang berlebihan di sektor industri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.